Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan mix design atau perancangan campuran adukan beton dengan menggunakan metode SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dengan mutu beton disyaratkan tertentu. Di sini saya pakai 19 dengan jenis konstruksi balok dan kolom. Data-data ini kalian peroleh dari pengujian di laboratorium. Ini data saya yang saya peroleh dari labor. Nah, perlu kita perhatikan tabel ini untuk menghitung kuat tekan rata-rata beton. Jadi di sini FCR sama dengan FC F ekstensi ditambah M. 19 ditambah 7 karena 19 ini kurang dari 21 maka pakainya 7. Misal di sini 23 maka pakainya 8,3. Berarti di sini 8,3. Misalnya di sini lebih dari 35, 37. Maka pakainya yang ini ditambah 5. Sama gini. Gitu. Terus nomor 5 menentukan jenis semen. Kita pakai semen Portland. Nomor 6 agregat kasar kita batu pecah, agregat halus pasir alami. Dan nomor 7 menentukan nilai faktor air semen. FCR ini kita dapat dari sini 26,0 nih. Terus kita baca grafik dengan cara lihat yang MPa 19 MPa ini konversi ke kilogram per centimeter persegi, hasilnya 228,916. Maka di sini ditarik garis 208, misal di sini tarik ke 28 hari. Terus ditarik lagi ke bawah. Maka dapatlah nilai 0,6. Ditulis 0,6. Poin B, nilai faktor semen diperoleh dari tabel ini karena kita membuat beton kedap air yang terkenal lingkungan air dengan faktor semen 0,5, pakai 0,5. Terus tabel yang ini kita beton pada lingkungan yang mengandung sulfat karena kita memakai sedang, dan untuk beton berat normal maka 0,5. Nah, dari poin A dan B maka diambil faktor air semen terkecil 0,5. Di sini kan 0,6, poin A 0,6. Terus yang poin B 0,5. Maka yang pakainya yang terkecil 0,5. Misal nanti di sini didapat 0,4, maka pakainya 0,4 karena lebih kecil. Untuk penerapan nilai selam perlu kita perhatikan tabel ini karena kita membuat beton untuk pelat, balok, kolom, dan dinding dengan ukuran maksimal 15 cm dan minimal 7,5 cm. Di sini perhatikan untuk balok dan selom maksimal 15,0 sampai 7,5 cm, maka diambil rata-rata. Maksudnya 15 ke 7,5 ini rata-rata di tengahnya itu 10 cm. Sehingga didapat nilainya 10 cm atau 100 mm. Terus
kita ke nomor 9, ukuran butir agregat kasar. Karena kita 40 pakainya. Terus nomor 10, jumlah air yang diperlukan per meter kubik beton. Agregat maksimum kita 40 mm. Nilai SLAM yaitu 10 cm atau 100 mm dari sini. Terus tabel perkiraan kebutuhan air per meter kubik beton. Karena kita ukuran agregat maksimum kita 40, maka kita tarik ke samping sampai 100 mm. Masuknya kemana? Berarti masuknya ke sini. Tarik ke bawah, 40 tarik samping berarti 175 dan 205. Maka diperoleh agregat halusnya 175, agregat kasarnya 205. Maka untuk mencari W air itu rumusnya 0,67 dikali agregat halus ditambah 0,33 dikali agregat kasar. Jadi rumusnya 0,67 dikali 175 ditambah 0,33 dikali 205, maka didapat 184,9. Digenapkan menjadi 185 liter. Terus yang nomor 11, berat semen yang diperlukan. Berat semen yang diperlukan. W air kita 185 liter. Saya 185 liter. Faktor air semennya didapat 0,5 dari yang terkecil tadi di sini. Maka W semen itu rumusnya W air dibagi faktor air semen. Berarti 185 dibagi 0,50. Hasilnya 370,000 kg per meter kubik. Terus kita cari 370 ini dikali 10 pangkat min 3. Dapat 0,37000. Terus berat jenis semen ini kita 3,15 tadi. 3,15 dari data kita. Dari atas di sini. Maka volume semen itu didapat 0,11746 dengan rumus ini dibagi BJ semen. Nomor 12 kita abaikan saja. Terus nomor 13, proporsi berat agregat dengan pembacaan grafik. Di sini ada dua cara menggunakan, ada cara 1, ada cara 2. Karena di sini saya akan menjelaskan cara 2 karena lebih simpel. Terus nilai SLAM kita dapat 100 tadi, faktor air semen 0,50, agregat maksimal 40 tadi. Terus agregat halus pada batas. Nah, di sini kalian perhatikan agregat halus kalian, MHB modulus pasir kalian itu masuk ke batas berapa? Kalau di saya itu masuknya batas 1. Sini batas 1. Maka di sini faktor air semen kita 0,50. Berarti di sini ditarik ke atas sampai batas 1 yang paling atas, batas 1 kali. Garis batas 1 nih. Paling atas, terus ditarik ke samping. Terus ditarik lagi di batas 1 garis yang bawah. Nah, ada 1 pada garis yang bawah ini. Maka nilainya didapat batas bawah di sini 39. Batas atasnya kira-kira saja 48 dibagi 2. Maka dapat 44%. 39 ditambah 48 dibagi 2. 44%. Di sini juga sudah ada syaratnya, tidak boleh kurang dari 30. Kalau kurang dari 30 maka dipakai 30%. Dan maksimal 45%, berarti kita memenuhi. Terus proporsi campuran agregat halus yang digunakan. 44 dari sini
57 ini dari 100 dikurang 44. 100 itu yaitu nilai SLAM kita tadi. Nilai SLAM. Maka didapatlah perbandingan 44 banding 57%. Terus yang BJ agregat campuran. Dari data kita atas, berat jenis kerikil juga dari atas. Terus yang campuran rumusnya KH dibagi 100 dikali berat jenis halus atau pasir ditambah KK dibagi 100 dikali berat jenis kerikil atau kasar. Maka dapatlah nilai 2,64. Terus nomor 15 perkiraan berat beton. Kebutuhan air kita didapat 185 liter. Terus dari sini tadi 185 ini. Terus berat jenis agregat campuran itu 2,64 dari sini. Maka cara baca grafiknya ini yaitu kita kebutuhan air 185. Sini ya, saya buat ulang ya. (185) di sini ditarik ke atas sampai batas berat jenis pasir kalian 2,7 berarti 2,7 di sini garis yang 2,7 ini. Terus ditarik lagi ke samping. Terus berat jenis kerikil kalian di saya 2,6. Berarti di 2,6 ini saya tarik lagi 2,6 yang di sini, tarik lagi ke samping. Nah, di sini didapat 2,7 kalian itu dari sini ya, dari sini 2,6 dari sini tadi. Nah, pada garis 2,7 didapat nilai 2410. Sini dikira saja. Terus yang 2,6 ini 2375 di sini. Maka dilakukan interpolasi. Caranya itu 2,6 dikurang 2,64 dibagi 2375 dikurang W beton. Terus 2,6 dikurang 2,7 dibagi 2375 dikurang 2410. Maka dapatnya 2390,23. Kalau di Excel kalian langsung saja pakai forecast yang ini. Terus menghitung kebutuhan berat agregat campuran dengan rumus W beton dikurang W air dikurang W semen. W beton kita yang ini 2390,23 dikurang 185 W air terus W semen 370 dari atas tadi. Terus yang nomor 17 menghitung berat agregat halus yang diperlukan dengan rumus KH dikali W agregat campuran. 44 dibagi 100. KH itu yang dari sini tadi. KH 44 dibagi 100 dikali 1835,225. Ini dari sini. Dapatlah nilai segini.
Terus yang 18 ini KH D kali W agregat campuran. Ini kakak. Agregat campuran. Sini dapatlah hasil 1036,902. Maka formulir data-datanya kita peroleh dari sini, dari atas tadi. Nah, untuk perbandingan berat yang WS dibanding WP banding WK banding WA itu caranya itu WS itu tetap 1. WS tetap 1. Terus WP caranya di sini ya. WP agregat halus dibagi semen, dapatlah hasilnya segini. Terus yang WK juga gitu, kasar dibagi semen, kasar dibagi semen. Terus yang air juga 185. Jadi dimasukin nilainya ke sini. Maka pengujian kita untuk mix design perencanaan sudah selesai. Nanti kita akan melanjut di sini untuk kebutuhan bahan benda uji beton, untuk pembuatan benda uji yang bahan-bahannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.